Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami selaku kelompok 3 akan menyampaikan presentasi mengenai pengantar, pemotongan, dan pemungutan pajak. Kelompok kami beranggotakan Hanil Prastiwi, Farah Dipaeka, Farah Dwi, Mareta Syahrani, dan saya Widat Azhar Abdillah. Berikut subpokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu dasar hukum, yang kedua ada pengertian pemotongan dan pemungutan pajak, yang ketiga jenis-jenis pajak yang dilakukan pemotongan dan pemungutan, yang keempat pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, yang kelima yaitu pihak yang dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak, dan keenam bukti pemotongan atau pemungutan pajak, dan yang terakhir yaitu sanksi tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Yang pertama adalah dasar hukum pemotongan dan pemungutan pajak. Dasar hukum pemotongan dan pemungutan pajak yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 PMK 3 2017 tentang bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan. Pemotongan pada PPh diatur dalam UU PPh yang mencakup beberapa pasal, diantaranya pasal 21, 23, 26, dan pasal 4 ayat 2. Pemungutan pajak terdapat dalam pasal 22 yang mengatur tentang pemungutan PPh. Selain itu, diatur dalam UU PPN tentang pemungutan PPN. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154 PMK 3 2010 tentang pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pengertian pemotongan dan pemungutan pajak. Pemotongan dan pemungutan pajak adalah dua istilah yang berbeda. Pemotongan dapat berarti memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima atau dapat juga dikatakan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Pemungutan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemungutan berarti memungut atau menambah yang berkaitan dengan jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima atau dasar pengenaan pajak. Pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Poin ketiga yaitu jenis-jenis pajak yang dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Jenis pemotongan yaitu pemotongan PPh pasal 21, pemotongan PPh pasal 23, pemotongan PPh pasal 26, pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2, pemotongan PPh pasal 15. Yang selanjutnya jenis pemungutan ada pemungutan PPh pasal 22 dan pemungutan PPN dan PPNBM. Selanjutnya adalah pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Dalam pemotongan dibagi menjadi 5, yaitu pemotongan PPh pasal 21 yang biasa dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya PPh pasal 23 yang biasa dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada WP badan dalam negeri dan juga BUT. Yang ketiga, PPh pasal 26 yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghasilan lainnya kepada WP luar negeri. Yang keempat, ada PPh final pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah, dan juga bangunan yang lainnya. Yang kelima, ada PPh pasal 15 yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus. WP tersebut adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, dan juga perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.
Selanjutnya, pihak yang melakukan pemungutan pajak. Pemungutan dibagi menjadi dua, PPh pasal 22 dan juga pemungutan PPN dan PPNBM. Pemungutan PPh pasal 22 dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu, serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Setelah itu ada PPN dan PPNBM yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP atau pemungut pajak yang ditunjuk, seperti bendahara pemerintah atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. PKP yang ditunjuk untuk memungut adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto atau omset melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun dan telah dikukuhkan sebagai PKP. WP baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut PPN dan juga PPNBM dari penerima barang apabila barang yang diserahkan tergolong mewah. Yang selanjutnya ada pihak yang dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Yang pertama ada penerima penghasilan yang dipotong dari PPh pasal 21 atau 36 yang terdiri dari pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, mantan pegawai, beserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Pihak yang kedua ada penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 yaitu BPDN dan BUT yang memiliki penghasilan yang berasal dari pemanfaatan modal seperti dividen, bunga dan royalti, jasa seperti sewa dan imbalan jasa atau penyelenggaraan kegiatan seperti hadiah, penghargaan, dan bonus, selain yang dipotong oleh PPh pasal 21. Kemudian pihak yang ketiga yang terkena potongan dari PPh pasal 4 ayat 2 yaitu dikenakan kepada WP Badan maupun WPOP atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya itu bersifat final. Jika itu adalah transaksi antara perusahaan dan individu, maka PPh pasal 4 ayat 2 ini ditanggung oleh penerima penghasilan yang dalam hal ini adalah perusahaan. Lain halnya jika itu adalah transaksi yang melibatkan dua perusahaan. Pembayar atau perusahaan yang satu diharuskan untuk mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, sementara penerima atau perusahaan yang satunya lagi itu bebas dari kewajiban PPh pasal 4 ayat 2 ini. Kemudian yang keempat, PPh pasal 15 itu dikenakan kepada WP yang bergerak pada bidang industri pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, sampai perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. Kemudian pihak yang kelima itu pihak yang terkena pajak penghasilan pasal 22, yaitu badan usaha tertentu yang melakukan kegiatan perdagangan seperti ekspor, impor, reimpor, dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Materi selanjutnya yaitu mengenai bukti pemotongan dan pemungutan pajak. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari bukti potongan. Bukti pemotongan dan pemungutan pajak merupakan formulir atau dokumen lain yang dibuat atau digunakan oleh pemotong pajak sebagai bukti pemotongan dan pemungutan pajak. Lalu hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017 mengenai bukti pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Lalu untuk PPh pasal 21 dan atau pasal 26, jenis bukti potong pajak akan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, bukti pemotongan PPh pasal 21 tidak final atau pasal 26 dengan formulir 1721/6 digunakan untuk pemotongan terhadap PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap. Lalu yang kedua, ada bukti pemotongan PPh pasal 21 final dengan formulir 1721/7 digunakan untuk pemotongan terhadap PPh pasal 21 yang bersifat final seperti PPh pasal 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima oleh PNS,
yang dananya digunakan dari APBN atau APBD. Lalu yang ketiga, ada bukti pemotongan PPh pasal 21 dengan formulir 1721 strip A1 yang digunakan untuk pemotongan terhadap pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Lalu yang terakhir ada bukti pemotongan PPh pasal 21 dengan formulir 1721 strip A2 yang digunakan bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, dan juga pejabat negara atau pensiunannya. Dan selanjutnya mengenai fungsi bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Yang pertama ada sebagai bukti pembayaran, lalu ada sebagai kredit pajak untuk pihak yang dipotong atau dipungut apabila penghasilan yang dikenakan pajak tidak final. Lalu yang ketiga ada sebagai bukti pelunasan pajak penghasilan untuk pihak yang dipotong atau dipungut apabila penghasilan yang dikenakan pajak final. Yang keempat ada sebagai dokumen pelengkap yang harus dilampirkan pada saat pelaporan pajak tahunan. Bukti potong tersebut akan digunakan untuk mengecek kebenaran atas jumlah pajak yang telah dibayarkan dan dilaporkan. Lalu yang terakhir ada digunakan untuk mengawasi atau mengecek kebenaran pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah dibayarkan ke kas negara oleh pemberi kerja atau pihak pemotong atau pemungut lain. Dan yang terakhir tentang sanksi tidak melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. 7. Sanksi tidak melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Ada dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pada bagian sanksi administratif, regulasi yang berlaku menerapkan dua pasal utama, yakni pasal 3 ayat 3 UU KUP yang berisi mengenai kewajiban penyampaian SPT dan pasal 7 ayat 1 UU KUP yang berisi tentang kelalaian pencapaian SPT. Untuk kelalaian sebelum tidak menyetorkan uang pajak yang dipotong atau dipungut, regulasinya adalah pasal 9 ayat 1 dan ayat 2A UU KUP, pasal 13 ayat 1 UU KUP, pasal 13 ayat 2 UU KUP, dan pasal 13 ayat 3 UU KUP. Untuk sanksi pidana diterapkan mengacu pada pasal 39 ayat 1 UU KUP yang mengatur mengenai kelalaian pemotong pajak dalam memberi bukti potong atau bukti pungut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.